Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau sholat, tapi merasa hatimu kosong? Engkau berdiri, rukuk, sujud, tapi ruhmu entah di mana. Lidahmu sibuk melafazkan doa, tapi hatimu tak pernah benar-benar hadir. Sholat yang seharusnya menjadi pertemuan suci, malah terasa seperti kewajiban yang dikerjakan terburu-buru. Tahukah engkau bahwa sholat bukan sekadar gerakan? Sholat adalah perjalanan ruh. Ia adalah mi'raj jiwa menuju cahayanya. Sebuah lintasan rahasia, tempat ruh menyentuh langit dan kembali dengan wajah baru. Di video ini, kita akan menyelami makna terdalam sholat, dari takbir hingga salam, dari gerakan ke gerakan, hingga ruh benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Bersiaplah, karena setelah ini, engkau tak akan pernah memandang sholat dengan cara yang sama lagi. Panggilan ilahi di balik adzan. Di balik gema adzan yang menggema di udara, tersimpan sebuah panggilan suci yang tak hanya mengetuk telinga, tapi menggetarkan ruh yang sadar. Suara itu bukan sekadar seruan kewajiban, melainkan panggilan cinta dari Sang Maha Kekasih kepada hambanya. Setiap lafaznya membawa getaran makrifat, seakan Allah sedang berkata, "Datanglah kepadaku, tinggalkan dunia sejenak, dan masuklah ke dalam hadiratku." Bagi seorang penempuh jalan ruhani, adzan bukan hanya penanda waktu sholat, tapi alarm ilahiyah yang mengingatkan bahwa ruhnya sedang ditunggu untuk kembali ke asal. Ketika lafaz Allahu Akbar bergema, sejatinya alam semesta sedang tunduk dalam diam. Langit dan bumi diam sejenak, memberi ruang bagi ruh-ruh yang rindu untuk bergerak menujunya. Tak sedikit orang mendengar adzan, namun hanya menjadikannya rutinitas. Namun bagi para pencari makrifat, adzan adalah pintu gerbang awal dari sebuah perjalanan ruh yang agung. Ia seperti panggilan lembut kekasih kepada yang dicintainya untuk kembali ke rumah cinta, ke tempat asal muasal ruh, dulu pernah bersujud dalam kesadaran. Pada titik ini, sholat bukan lagi dimulai dari takbiratul ihram, melainkan dari kesadaran akan panggilan. Seorang salik yang terjaga akan segera menyadari bahwa saat adzan berkumandang, ia sedang dipanggil masuk ke ruang suci, ruang yang tak bisa disentuh oleh logika dan gerak fisik semata. Hatinya mulai bersiap, ruhnya mulai menyala. Dunia mulai ditanggalkan pelan-pelan, dan ia mulai merapikan diri bukan hanya lahiriah, tapi batiniah. Wudhu pun bukan lagi sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi penyucian jiwa. Air yang mengalir itu menjadi simbol dari penghapusan debu dunia yang menempel di kesadaran. Dalam makrifat sholat, wudhu adalah rintik kasih sayang dari Allah yang membasuh ruh agar pantas kembali bersua dalam sujud. Ia tahu air itu bukan hanya membasahi kulit, tetapi juga menenangkan gejolak dalam diri. Maka ia lakukan dengan khusyuk, pelan, penuh cinta, sebab ia akan segera menghadap Raja segala raja. Seketika suasana batin berubah. Setelah wudhu, seorang penempuh ruhani tak merasa sedang berjalan ke tempat sholat, tapi merasa sedang menapaki jalan kembali ke hadiratnya. Setiap langkahnya membawa zikir, setiap geraknya penuh makna. Ia tahu, tubuh boleh berada di ruang fisik, namun ruh sedang berjalan menuju langit spiritual. Maka di setiap detiknya, ia jaga hatinya, agar tidak ada selain Allah yang tinggal di dalam. Maka dari sinilah makrifat sholat dimulai. Ia bukan sekadar ilmu tentang gerakan dan bacaan, tetapi kesadaran yang mendalam bahwa sholat adalah undangan cinta dari Allah kepada hamba yang dirindukannya. Dan ketika undangan ini dijawab dengan kesadaran, maka seluruh semesta ruhani terbuka. Sholat pun berubah dari kewajiban menjadi kenikmatan, dari beban menjadi pelukan. Bab ini adalah pintu pertama dari perjalanan panjang menuju makrifat sholat. Di balik setiap gerakan ada makna yang luas, di balik setiap lafaz ada rahasia yang dalam, dan semuanya dimulai dari satu titik, panggilan. Panggilan dari Tuhanmu yang tak pernah lelah menunggu ruhmu kembali pulang. Berdiri di hadapan Allah, kesadaran awal sebelum takbir. Ketika seseorang berdiri untuk memulai sholat, sebenarnya ia tidak sedang berdiri di atas sajadah semata. Ia sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Bukan tubuhnya saja yang berdiri, tetapi ruhnya juga sedang dipanggil untuk hadir sepenuhnya. Inilah momen sakral yang sering dilupakan. Kesadaran sebelum takbir.
Saat kaki menapak, hati pun harus ikut tegak. Sebab yang akan ditemui bukan makhluk, bukan simbol, tapi zat yang maha nyata, meski tak bisa dijangkau oleh mata. Kesadaran ini bukan teori, tapi pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Sebelum tangan mengangkat ke telinga, jiwa seharusnya sudah lebih dulu mengangkat dirinya dari dunia. Dunia tidak harus lenyap secara fisik, tetapi harus diredam dari pengaruhnya dalam hati. Pikiran tentang pekerjaan, masalah, bahkan niat tersembunyi seperti ingin dipuji karena khusyuk, semua itu harus ditanggalkan. Sebab solat adalah pertemuan, dan tak layak seseorang menemui kekasihnya dengan membawa beban lain. Makrifat solat mengajarkan bahwa saat berdiri untuk solat, sejatinya seseorang sedang menyatakan kesiapan untuk menanggalkan dunia demi Allah semata. Inilah awal dari perjalanan ruhani dalam solat. Seorang salik yang telah menapaki jalan makrifat tidak langsung memulai solat dengan gegabah. Ia duduk sejenak sebelum berdiri, mengheningkan hati, memohon izin kepada Allah untuk diizinkan hadir dalam majelisnya yang suci. Sebab ia sadar, bukan semua orang yang berdiri bisa masuk ke dalam kesadaran kehadiran ilahi. Banyak yang tubuhnya berdiri, tapi ruhnya masih tertidur. Banyak yang melafazkan niat, tapi tidak membawa niat itu ke dalam getaran ruhnya. Niat dalam makrifat bukan hanya ucapan dalam hati. Niat adalah gerakan batin yang mendorong seluruh eksistensi untuk mengarah kepada Allah. Ia seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, lurus, fokus, dan tidak menoleh kemana-mana. Ketika seseorang berniat sholat dengan sungguh-sungguh, seluruh dirinya diarahkan kepada Allah. Dan di titik inilah ruh mulai bergerak meninggalkan alam syahadah menuju alam malakut. Inilah perjalanan ruh yang tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh kalbu yang hidup. Takbiratul ihram menjadi gerbang selanjutnya. Tapi sebelum takbir itu diucapkan, seorang hamba sejati sudah menyiapkan dirinya seolah-olah sedang berdiri di padang mahsyar. Ia membayangkan, di depannya bukan hanya kiblat tetapi takhta ilahi. Ia hadirkan perasaan bahwa Allah sedang melihatnya, sedang memperhatikan gerak-gerik dan isi hatinya. Inilah makam ihsan dalam solat, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sadarilah bahwa dia melihatmu. Dalam makam ini, solat bukan lagi kewajiban, tapi anugerah. Solat bukan sekadar perintah, tapi kesempatan langka yang hanya diberikan kepada mereka yang dijaga. Maka ketika berdiri, tubuhnya tegak, tapi hatinya merunduk. Ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Setiap helaan napas diatur, setiap niat dijernihkan, sebab ia akan segera mengangkat tangannya dan memulai kalimat paling sakral yang membatasi dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Sebelum takbir itu diucapkan, ruh telah melangkah keluar dari gelombang kehidupan yang riuh. Ia telah memasuki lorong keheningan, menuju cahaya yang tak tersentuh oleh dunia. Dan di sanalah ketika ruh benar-benar hadir, solat pun bukan lagi gerakan biasa. Ia menjadi pertemuan, ia menjadi perjalanan, ia menjadi pintu masuk menuju hadiratnya. Maka berdiri sebelum takbir bukan perkara teknis. Ia adalah momen penyucian niat, pengosongan diri, dan kesiapan untuk tenggelam dalam samudera cinta ilahi. Takbiratul ihram menanggalkan dunia untuk memasuki langit ruhani. Saat tangan diangkat ke samping telinga dan kalimat Allahu Akbar dilafazkan, sejatinya seorang hamba sedang membuka tabir antara dunia dan akhirat. Takbiratul ihram bukan sekadar tanda dimulainya solat, melainkan deklarasi suci bahwa ia telah meninggalkan dunia dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Kalimat Allah Maha Besar bukan hanya pujian, tetapi pengakuan dari dalam hati bahwa tak ada yang lebih penting, tak ada yang lebih nyata, dan tak ada yang lebih layak dihadapi selain Dia. Maka dari detik takbir itu diucapkan, ruh seharusnya sudah memasuki langit kesadaran, meninggalkan jasad di bumi untuk sementara waktu. Di dunia lahiriah, tangan yang terangkat terlihat sederhana. Tapi dalam dunia ruhani, itulah isyarat bahwa seseorang sedang menyerahkan segalanya. Ia menanggalkan ego, ambisi, rasa takut, rasa senang, dan semua yang membebaninya. Ketika tangan diangkat secara batin, ia seperti berkata,
Ya Allah, aku kosong tanpamu. Aku datang hanya sebagai hamba, tanpa membawa apapun selain kerinduan untuk dekat. Maka takbir menjadi titik lepas. Seperti pesawat yang tinggal landas, ruh pun lepas dari landasan dunia, naik perlahan menuju cahaya makrifat. Makrifat dalam takbir ini sangat halus. Ia bukan soal suara keras atau pelafalan sempurna, melainkan soal getaran jiwa. Adakah hatimu gentar saat menyebut namanya? Adakah ruhmu menggigil saat mengakui keagungannya? Jika ya, berarti ruhmu sedang terbangun. Jika tidak, mungkin tubuhmu yang sholat, tapi ruhmu masih tertinggal di dunia. Disinilah perlunya latihan ruhani, agar saat takbir dilafazkan, hati pun ikut takbir, jiwa ikut takbir, dan seluruh keberadaanmu tunduk dalam satu kata, Allahu Akbar. Takbiratul ihram juga berarti pengharaman terhadap semua hal duniawi. Setelah takbir, seorang hamba tak boleh lagi berbicara, bergerak sesuka hati, atau memikirkan urusan dunia. Semua itu menjadi haram baginya, sebab ia sedang berada dalam pertemuan sakral. Dalam makrifat, ini adalah simbol bahwa solat adalah hijrah ruhani, berpindah dari dunia menuju hadiratnya. Maka orang yang benar-benar memahami makna takbir akan merasa gentar karena ia sadar sedang meninggalkan dunia dan bersiap masuk ke ruang paling suci, ruang kehadiran ilahi. Sebuah kisah dari para wali sufi menyebutkan bahwa saat seorang hamba benar-benar khusyuk dalam takbiratul ihram, ruhnya akan ditarik oleh malaikat menuju langit kesadaran. Ia dipakaikan pakaian cahaya, dikeluarkan dari jubah dunia dan dibimbing untuk menghadap Allah. Dalam kondisi ini, ia tak lagi merasa bahwa ia sedang berada di masjid atau di rumah. Ia merasa seolah berada di hadapan takhta ilahi, dengan hati bergetar dan mata batin menangis. Takbir menjadi kunci yang membuka semua pintu langit jika ruhnya hadir. Namun betapa banyak orang yang mengucapkan takbir dengan lidah, tetapi hatinya masih terikat dengan dunia. Ia berkata, Allahu Akbar, tapi pikirannya sibuk dengan dunia yang lebih besar dalam pandangannya. Ia mengaku Allah Maha Besar, tapi masih takut kehilangan harta, jabatan, atau pujian manusia. Inilah bentuk kebohongan yang halus dalam solat. Dan jika takbir tak benar, maka perjalanan ruh pun tak akan benar. Takbir adalah awal dari lintasan, maka titik ini harus bersih, lurus, dan penuh kesadaran. Maka di makrifat solat, takbiratul ihram bukan ritual. Ia adalah lonceng ruhani yang menandai bahwa ruh telah mulai berjalan. Setiap takbir adalah peluncuran, setiap takbir adalah penyerahan, setiap takbir adalah pembukaan rahasia, dan setelahnya tidak ada lagi yang layak diingat kecuali Allah. Sebab engkau sedang berdiri di hadapannya, bukan sekadar dengan tubuhmu, tetapi dengan seluruh keberadaanmu.